Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang akan segera membagikan dividen. Perusahaan ini merupakan produsen filter Sakura, bukan Sakura dari Naruto ya, tapi Sakura yang menjadi filter kendaraan dan juga berbagai produk air radiator lainnya yang untuk kendaraan. Kita akan membahas selamat sempurna TBK dengan kode emiten SMSM atau kita panggil aja SMSM. Mereka akan membagikan dividen sebesar Rp15 per lembar saham. Itu berarti dividen yieldnya itu hampir 1% juga. Ya, nggak sampai 1% tapi sebentar lagi 1%. Jadi ya 0, sekian persen juga lah ya dividen yieldnya dengan comebacknya tanggal 18 Mei tahun 2022. Itu berarti hari Rabu. Lebih panjang waktunya daripada perusahaan-perusahaan sebelumnya yang saya bahas seperti SDPC dan juga BSSR. Kita akan membahas SMSM dulu ya. Kita pertama kenalan dulu dengan SMSM ini, bagaimana profilnya sih sampai mereka bisa membagikan dividen sebesar 0, sekian persen dividen yieldnya. Kita lihat dulu sejarah daripada SMSM ini. Didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari tahun 1976 berdasarkan akte notaris Ridwan Susilo SH nomor 207. Akte pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan nomor sekian tanggal 22 Maret 1976. Yap, itulah sekilas sejarah daripada perusahaan yang memproduksi filter, radiator, oil coolers, condenser, brake pipe, fuel pipes, fuel tanks, exhaust system, dan press part. Merek dagang Sakura Filter telah terdaftar lebih dari 90 negara. SMSM telah terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1996 dan sekarang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Itulah sekilas sejarah daripada pembuat filter Sakura yang sudah IPO juga. Dan sekarang kita akan lihat produk-produk daripada mereka. Yang pertama ada Sakura Filter ya. Telah memberikan solusi otomotif atau OES ya, Original Equipment Manufacturer, serta aftermarket lebih dari 40 tahun ya. Dalam bisnis filter ini memberikan solusi untuk berbagai aplikasi untuk lebih dari 6.000 item yang mencakup sektor otomotif, komersial, alat berat, armada laut, dan industri yang mencakup aplikasi merek di Amerika, Eropa, dan Asia. Dan juga semua produknya telah melalui pengujian berdasarkan ISO atau IEC 17025-2005 standar laboratorium dan sudah terakreditasi. Selanjutnya ada radiator yang telah diekspor lebih dari 30 negara untuk pelanggan setia kami di seluruh dunia dengan pasar kompetitif yang tinggi. Juga menyediakan aftermarket OES serta OEM di Indonesia dan negara-negara lainnya. Diproduksi dengan kualitas tertinggi berdasarkan ISO atau TS 16949-2009 dan bantuan teknis dari Jepang dikombinasikan dengan kami lebih dari 40 tahun ya pengalaman manufaktur. Selanjutnya produk mereka yang terakhir yakni adalah karoseri. Produk utama PT Hydraxre Perkasa, entitas anak. HP memproduksi dump hoist dan karoseri dump truck, trailer, mixer, dan tangki. Untuk produk karoseri, perseroan pernah mendapatkan bantuan teknis dari Shinmeiwa Industrial Co. Ltd dari Jepang pada tahun 1989 ya. Produk lainnya itu yang tadi kita sebutkan ada filter, radiator, dan lain-lain. Untuk karoseri sih ini bersaing ketat dengan salah satu perusahaan yang saya cukup kenal ya. Merupakan perusahaan daripada sahabat dari Pak Bong Chandra yang pemilik daripada Trin dan juga True. Tapi kita akan melihat Hope ya, harapan duta Pertiwi Tbk yang memproduksi karoseri juga. Jadi bersaing dengan SMSM ya. Karoseri itu kayak dump truck dan juga badan-badan kendaraan kayak untuk yang menampung semen, untuk yang truk itu. Dan untuk prospek bisnisnya bagaimana? Ya, ini untuk kendaraan sih merupakan salah satu penemuan manusia yang cukup membantu aktivitas kita untuk logistik dan lain-lain. Jadi pastinya sangat dibutuhkan dan untuk kedepannya juga pasti akan sangat dibutuhkan. Jadi aman-aman aja untuk prospek daripada SMSM ini. Selanjutnya kita akan melihat pemegang saham daripada SMSM ini, di mana porsi publiknya sebesar 49%. Ini jumbo banget sih, tapi ya bisa dibilang masih aman lah ya. Dengan PT Adrindo Inti Perkasa sebesar 50%. Kalau kita baca di sini sih nggak ada berita yang memberatkan secara hukum sih. Paling ada satu berita yang cukup menarik sebagai tambahan bonus lah ya, yakni transaksi jumbo. Ternyata PT Adrindo Inti Perkasa ini juga ada pegang saham IFII ya. Saya belum kenal dengan perusahaan ini, tapi kalau ada waktu saya akan bikin video terpisah lainnya yang membahas tentang EV ini.
Untuk sementara kita fokus kepada SMSM dulu. Sekarang kita masuk ke fundamental daripada SMSM ini. Dengan operating profit sebesar 255 miliar rupiah, lalu dengan net profit 187 miliar rupiah. Jadi operating profitnya lebih besar, which is nice. Dengan PER-nya 11 kali. Ini udah cukup mahal bagi saya, jadi skip dulu. Dengan operating profit margin cukup tebal sebesar 21%. Dengan net profit margin sebesar 15%, ini juga tebal. Dengan cash ratio-nya 128%. Nggak heran mereka bisa bagi dividen karena cashnya juga sangat tebal. Dengan turnover pada hari ini sebesar 2M. Jadi cukup liquid ya. Jadi apakah menarik bagi teman-teman? Kalau saya sendiri sih dividen yield-nya yang bahkan nggak sampai 1% itu kurang menarik. Kalau untuk fundamentalnya sih juga masih kurang menarik bagi saya sih. Jadi ya masih belum bisa dibilang menarik dan dapat dimasukkan ke dalam watchlist sih. Demikian pembahasan tentang SMSM, produsen daripada filter Sakura untuk kendaraan dan juga berbagai produk radiator juga untuk kendaraan dan juga karoseri untuk kendaraan-kendaraan berat. Ya akan segera membagikan dividen sebesar 0, sekian persen dividen ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.